Oke, mungkin dari kelompok dua udah on cam semuanya ya guys. Jadi mungkin bisa langsung aja saya mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Eh, Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa Zoom pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Jadi teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai sistem ketatanegaraan. Kayak apa sih yang bermasalah di sistem ketatanegaraan ini dan lain sebagainya gitu ya. Boleh next slide? Oke, di sini ada nama-nama anggota kami yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama ada Adila Santoso dengan NPM 003, yang kedua ada Amelia Putri Purwati dengan NPM 0047, selanjutnya ada Anissa Ami dengan NPM 057, dan selanjutnya ada NPM Dewa Ayu dengan NPM 065, dan selanjutnya ada Nesa Aulia dengan NPM 067, selanjutnya ada Winda Ayu dengan NPM 068, selanjutnya ada Farsha dengan NPM 084, selanjutnya ada Azara dengan NPM 085, dan yang terakhir ada Fiorenza dengan NPM 101. Oke, next. Oke, di sini saya Amelia Putri Purwati dengan NPM 047 akan membahas mengenai ketergantungan pencalonan presiden pada kekuatan parlemen. Karena di sini saya akan membahas mengenai kayak apa sih masalah di ketergantungan pencalonan presiden ini. Next. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas ada 5 teori, 5 bab atau ada 5 subbab yang akan kita bahas. Ada teori, dasar hukum, identifikasi masalah, contoh kasus, dan solusi. And next. Oke, di sini ada teori-teori para ahli yang akan disampaikan oleh teman saya. Next. Sebelum kita ke contoh kasus dan penjabaran-penjabaran lainnya, ada juga teori sistem ketatanegaraan yang dikemukakan oleh para ahli. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Azra Sedina Cheryl dengan NPM 2207 101 0085. Teori yang pertama ada teori John Locke. John Locke menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang berkenaan dengan perang dan damai, membuat serikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. Adanya kekuasaan federatif yang menyangkut hubungan dengan negara-negara lain dilatar belakangi dengan keberadaan negara Inggris pada waktu itu sebagai negara yang memiliki banyak wilayah jajahan. Kemudian yang kedua ada teori Montesquieu. Diilhami oleh John Locke dengan teorinya sebagaimana dikemukakan di atas, Montesquieu mengemukakan bahwa dalam pemerintahan negara terdapat 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang, kekuasaan federatif menurut Montesquieu bukanlah kekuasaan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari kekuasaan eksekutif. Menurut Montesquieu, ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang atau badan yang sama, maka tidak akan ada lagi kebebasan, sebab terdapat bahaya bahwa raja atau badan legislatif yang sama akan memberlakukan undang-undang tiran dan melaksanakannya dengan cara yang tiran pula. Montesquieu juga menyatakan bahwa ketiga kekuasaan itu terpisah satu sama lain, baik mengenai fungsi maupun lembaga yang menyelenggarakannya. Praktek pemisahan kekuasaan sebagaimana yang dimaksud oleh Montesquieu sulit untuk dilaksanakan. Oke, selanjutnya ada teori dari Van Vollenhoven. Menurut Van Vollenhoven, dalam pelaksanaan tugas negara terdapat
4 fungsi atau dapat dikenal dengan teori catur praja. Dalam teori catur praja, kekuasaan negara dapat dipisahkan ke dalam 4, yaitu yang pertama ada regiling. Dalam teori catur praja, kekuasaan regiling dipersamakan dengan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu ada bestur. Dalam teori Van Vollenhoven, kekuasaan bestur dipersamakan dengan kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Sedangkan yang ketiga ada Rechtbank. Di sini kekuasaan Rechtbank dipersamakan dengan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan fungsi peradilan. Sedangkan yang terakhir yaitu politi. Menurut Van Vollenhoven, politi mempunyai kekuasaan untuk menjalankan fungsi mengatur dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan bernegara. Next. Selanjutnya yaitu teori Lokman. Menurut Lokman, fungsi kekuasaan negara dapat dibagi ke dalam 5 bidang, yaitu yang pertama fungsi perundang-undangan atau fungsi untuk membuat undang-undang, yang kedua fungsi pelaksanaan atau fungsi melaksanakan undang-undang, yang ketiga fungsi pemerintahan atau dalam artian khusus, yang keempat yaitu fungsi kepolisian atau fungsi menjaga ketertiban, melakukan penyelidikan dan penyidikan, yang terakhir yaitu fungsi peradilan atau fungsi mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Dasar hukum yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang kedua, Pasal 6A Ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Yang ketiga, Pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum. Yang keempat, Pasal 6A Ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Yang kelima, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang terakhir, Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang tahun 1945 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Oke, selanjutnya adalah apa sih masalahnya? Yaitu di sini adalah adanya ketergantungan pencalonan presiden pada kekuatan parlemen. Nah, melalui ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Nah, ikhwal tersebut merupakan anomali terbesar yang ada dalam sistem presidensial di Indonesia. Nah, ini merupakan penyimpangan paling nyata dari sistem presidensial, di mana sistem presidensial ini, teman-teman, memperoleh mandat antara presiden dan parlemen secara berbeda melalui pemilu. Tapi dalam sistem presidensial kita melalui pasal 222, calon presiden dipaksa untuk bergantung pada kekuatan parlemen, dan parlemennya adalah parlemen masa lampau. Nah, bukan berarti partai politik itu yang berkompetisi itu menjadi peserta pemilu. Jadi peserta pemilu yang baru-baru itu tendensinya itu semakin kecil karena yang diutamakan itu partai-partai yang lampau-lampau. Nah, sedangkan di sini, serangan kedaulatan rakyat, pemilu yang secara berkala, serta pembatasan masa jabatan untuk mengurangi berbagai masalah tersebut. Nah, pelemahan partisipasi publik ini juga menimbulkan yang menjadi ketergantungan pencalonan presiden ini di dalam parlemen. Next. Oke, izin masuk ya teman-teman. Untuk identifikasi masalah, seperti yang kita ketahui, pemilu merupakan suatu cara bagi rakyat untuk menunjukkan preferensi politik mereka, serta untuk menentukan arah kebijakan negara melalui pemilu. Kita dapat memilih pemimpin yang kita anggap cocok dan sesuai dengan visi dan misi yang kita harapkan. Namun, dalam sistem ketatanegaraan kita, terdapat hal yang perlu diperhatikan terkait dengan proses pemilihan presiden dan wakil presiden.
Partai politik dalam Konstitusi Republik Indonesia maupun undang-undang memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Hal ini dapat menimbulkan ketergantungan pada partai politik dalam menentukan calon presiden. Kemudian sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia sebenarnya tidak relevan dengan sistem pemilu saat ini. Karena pada sistem presidensial, presiden memiliki kekuasaan yang besar untuk mengambil keputusan dan menentukan arah kebijakan negara. Sedangkan pada sistem pemilu saat ini, keputusan dan arah kebijakan negara ditentukan oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pada sistem pemilu serentak yang diterapkan pada tahun 2019, masih terdapat ambang batas dan pengajuan calon presiden. Berdasarkan total jumlah perolehan, oke, maaf ya. Udah kedengaran belum suaranya? Udah ya? Udah? Oke, lanjut ya. Hal ini dapat membatasi keberagaman dan pluralitas dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden didasarkan pada kepentingan rakyat dan bukan hanya kepentingan partai politik semata. Kita harus menuntut bahwa partai politik harus mengusulkan calon yang mampu memenuhi kriteria dan persyaratan yang diperlukan, serta calon yang memiliki rekam jejak dan integritas yang baik. Next. Oke, lanjut. Ketentuan presidential threshold. Sebentar. Oke, lanjut ya. Ketentuan presidensial threshold dapat dibedah pada penyelenggaraan pemilu tahun 2004, 2009, dan 2014, di mana penetapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold menjadi satu hal yang mudah untuk diketahui karena pada periode pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pemilihan umum legislatif. Penetapan ambang batas jelas mengganggu keinginan publik memantik para negarawan untuk maju dalam kompetisi Pilpres. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 221 bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kemudian pada pasal 222 menjelaskan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Next. Lanjut, Nisa. Oke, proses koalisi yang dibangun selama ini telah berdasar dari dimensi hukum dan politik yang sesungguhnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa pengajuan calon presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Ambang batas harus mengikuti secara otomatis dengan sistem pemilu yang telah diterapkan. Manakala sistem pemilu tidak serentak, maka ambang batas menjadi penting sebagaimana praktik pemilihan presiden yang dilakukan pada tahun 2004, 2009, dan 2014. Namun sebaliknya, pada tahun 2019 menghendaki pemilihan serentak dengan sendirinya. Ambang batas menjadi tidak relevan lagi, yang artinya koalisi hanya bersifat pilihan, bukan kewajiban demi memenuhi syarat ambang batas pencalonan. Next. Dengan kata lain, ambang batas tidak menjadi patokan dasar dalam ketentuan Pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana sekecil apapun perolehan suara partai politik peserta pemilu, partai tersebut masih berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden dalam praktik ketatanegaraan. Format koalisi hanya ada pada sistem parlementer, bukan pada sistem presidensial. Sebab perolehan suara pemilu legislatif tidak berpengaruh secara mutlak terhadap
pemilihan presiden, bahkan ketika presiden terpilih menjalankan pemerintahan. Legitimasi secara kelembagaan berbeda, olehnya koalisi bukanlah keniscayaan dalam sistem presidensial sebagaimana praktek tata negaraan yang dilakukan selama ini. Next. Oke teman-teman, untuk materi selanjutnya, dikarenakan teman kami yang bernama Dewa Ayu dengan NPM 065 berhalangan hadir karena sedang merayakan Hari Raya Nyepi, maka akan digantikan dengan video presentasi dari Dewa Ayu. Untuk yang share screen boleh dibantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Fitri Arani dengan NPM 220710100065. Nah, berikutnya kita akan masuk pada contoh kasus yang pertama, yaitu pencalonan calon presiden dan wakil presiden yang menjadi monopoli partai politik. Dikarenakan problematika mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia pada saat ini itu ketergantungan pencalonan calon presiden terhadap parlemen. Nah, hal ini tuh akhirnya menimbulkan kasus pencalonan calon presiden dan juga wakil presiden yang menjadi monopoli partai politik. Kenapa sih kasus ini bisa timbul? Hal tersebut disebabkan rakyat Indonesia itu tidak pernah memiliki hak politik baik dipilih maupun memilih. Apa yang telah terjadi selama ini itu telah diusung oleh partai politik. Bahkan, aturan mengenai pasangan calon presiden dan juga wakil presiden itu harus berasal dari partai politik maupun gabungan partai politik, yang akhirnya hal inilah menimbulkan monopoli partai politik. Dunia politik saat ini itu telah terjebak dengan pragmatisme politik, yang dimana partisipasi politik itu hanyalah manifestasi dari keinginan untuk berkuasa, dan kekuasaan adalah tujuan akhir dari berpolitik. Saat ini penilaian terhadap calon yang telah diusung oleh partai politik itu bukanlah berdasarkan kemampuan dan juga kualitas lagi, akan tetapi atas dasar keuntungan atau janji yang telah ditawarkan oleh calon tersebut kepada partai politik, sehingga hal itulah yang merusak keobjektivitasan partai politik dalam mengusulkan calonnya. Transaksi semacam inilah yang akhirnya menimbulkan political cost. Misalnya, pada saat seseorang ingin dicalonkan sebagai kepala daerah oleh partai politik tertentu, calon tersebut tuh harus menyetorkan dana kepada partai politik pengusung, selain dari janji politik yang telah diberikan oleh calon tersebut ketika terpilih menjadi kepala daerah. Sehingga hal inilah yang menimbulkan keterikatan dengan partai politik pengusung ketika membuat kebijakan. Saat ini, uang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil kompetisi politik. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, itu tadi video dari teman kami, dan selanjutnya kasus yang kedua akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Winda Ayu. Winda, dipersilakan. Contoh kasus yang kedua tentang hak konstitusional pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam sistem pemilu di Indonesia. Partai politik menempatkan urgensinya dalam pemilihan umum, di mana pemilihan umum tidak akan pernah terpisah dari partai politik. Para kandidat ataupun kontestan yang nantinya akan menduduki suatu jabatan di negara ini seperti jabatan di kekuasaan eksekutif, contohnya seperti presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, maupun wali kota dan wakilnya, serta jabatan di kekuasaan legislatif seperti DPR dan DPD. Pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah telah menempatkan posisi partai politik sebagai kontestan ataupun pengusung peserta atau calon pejabat publik dalam ajang pesta demokrasi di negara kita. Legitimasi peraturan perihal tersebut secara yuridis telah diatur di Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
Berdasarkan pasal tersebut, Konstitusi Republik Indonesia mengamanatkan bahwa dalam hal pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah hak konstitusional partai politik. Tidak ada kemungkinan sama sekali bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden perseorangan atau independen di luar dari yang diusulkan oleh organisasi politik yang dikenal dengan partai politik. Next, ya. Oke teman-teman, selanjutnya akan dibahas oleh Vio. Untuk Vio dipersilahkan. Oke, untuk contoh kasus yang ketiga, yang dimana pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan sistem ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 mengenal ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau yang biasa diistilahkan presidential threshold. Ambang batas pencalonan ini digunakan sebagai prasyarat dalam pencalonan presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Presidential threshold atau yang lebih dikenal sebagai ambang batas pencapresan di kancah perpolitikan Indonesia adalah sebuah mekanisme yang dibuat oleh partai politik yang ingin mengajukan calonnya sendiri untuk diadu tandingkan di kancah pemilu presiden. Untuk pengertian selanjutnya, presidential threshold adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah suara atau jumlah perolehan kursi, yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik. Pengaturan terkait dengan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden pertama kali diatur dalam Pasal 5 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyebutkan bahwa pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus keempat, yaitu pemanfaatan platform media sosial untuk kepentingan politik sebagai wadah berkampanye dalam pemilihan legislatif 2019. Penetrasi di Indonesia saat ini telah menjangkau 196,7 juta penduduk berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII. Kondisi ini membuat partai-partai politik berlomba-lomba menceburkan diri membangun kekuatan baru di ranah digital. Mereka kemudian masuk ke berbagai platform media sosial yang ada demi mendapatkan simpati anak-anak muda melek teknologi. Pemanfaatan platform media sosial untuk kepentingan politik telah dirasakan manfaatnya oleh Hillary Brigita Lasut. Anggota DPR RI termuda ini memakai berbagai platform media sosial sebagai wadah berkampanye dalam pemilihan legislatif 2019. Selain lebih murah, kehadiran media sosial menurut Wakil Rakyat Daerah Pemilihan Sulawesi Utara itu mampu menjangkau lebih banyak pemilih muda. Ia sendiri saat itu mampu meraup 70.345 suara untuk mengantarkannya ke Senayan. Baik, terima kasih Aca dan Vio. Oke, untuk selanjutnya untuk contoh kasus yang kelima dan mungkin ini yang jadi yang terakhir yang akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Erdila. Silakan. Oke, untuk contoh kasus yang kelima, boleh di next. Ya. Jadi contoh kasus yang kelima ini jika dilihat dari keberlangsungan sistem ketentuan presidensial threshold, masa kini apa dengan naiknya angka partai politik terpilih dapat menjamin kualitas seorang presiden. Oke, jadi penerapan presidensial threshold mengandung konsekuensi hilangnya kesempatan dan hak warga negara melalui partai politik yang tidak memenuhi besaran angka yang ditentukan untuk mengajukan calonnya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan sesuai dengan prinsip demokrasi dalam penentuan ambang batas besaran presidensial threshold, tidak boleh merugikan kelompok masyarakat tertentu, terutama minoritas.
Penentuan ambang batas presidensial threshold harus memperhatikan keragaman masyarakat yang tercermin dalam aspirasi politik, karena dengan berlangsungnya sistem ketentuan presidensial threshold tidak dapat menjamin kualitas seorang presiden. Itu dia untuk contoh kasus yang kelima. Oke, selanjutnya untuk solusi. Solusi dari kelompok kami yaitu cara mengatasi ketergantungan pencalonan presiden dalam sebuah parlemen adalah dengan menghimbau partai politik untuk mengusulkan calon-calon yang representatif dan dapat memberikan karya nyata bagi negara. Baik, terima kasih atas presentasinya teman-teman. Baik, selanjutnya ya, nih kita akan membuka sesi tanya jawab untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand. Oke, Anastasia, silakan. Mohon maaf, itu masih di mute. Saya izin off cam ya, karena kamera saya. Untuk pertanyaannya, bagaimana fungsi dan peran partai politik dalam pemilihan umum? Sekian pertanyaan dari kelompok 3. Oke, mungkin teman-teman dari kelompok 2 mungkin ada bisa yang menjawab. Oke, terima kasih ya pertanyaannya dari anak kelompok 3. Izin menjawab pertanyaan dari Anastasia. Pertanyaannya, bagaimana fungsi dan peran partai politik dalam pemilihan umum? Perkenalkan, saya Azhara Sedina Cheryl, NPM 085, izin menjawab. Jika disimak dari perspektif aturan atau regulasi, maka peranan parpol selain sebagai wadah rekrutmen politik dalam arti menyiapkan calon-calon anggota legislatif, juga adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan menciptakan iklim yang kondusif dalam proses pemilu demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa peran parpol yang diharapkan terwujud dalam pilihan legislatif tentulah dimaksudkan agar pilihan legislatif tersebut selain nantinya melahirkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas, berintegritas, dan berkomitmen pada rakyat, juga parpol tetap berupaya maksimal agar pilihan legislatif berlangsung lancar, aman, dan damai. Untuk hal tersebut, kami mengharapkan agar peran parpol dalam setiap tahapan pemilu dapat terlaksana secara aktif dan efektif, sehingga KPU sebagai penyelenggara pemilu merasa sangat terbantu dengan peran-peran tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Aca. Apakah sudah terjawab, Ana, dari kelompok 3? Sudah. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin dari kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan? Oke, Mahesa Perkasa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mahesa Perkasa dari kelompok 1 dengan nomor NPM 046. Saya mau bertanya mengenai bagaimana cara yang tepat terima kasih. Mohon maaf, Mahesa, mungkin bisa diulang karena tadi putus-putus ya. Mahesa masih di mute itu. Bagaimana cara untuk kenegaraan dan masyarakat dalam pemilihan. Mohon maaf, Mahesa, karena putus-putus mungkin bisa ditaruh di kolom chat ya.
Izin masuk ya. Saya dari kelompok 1 mau Silakan, ganti pertanyaan dari Maisa ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Aura dengan NPM 2207101019. Nah, di sini saya akan menanyakan apa yang menyebabkan timbulnya kasus pencalonan calon presiden dan wakil presiden jadi monopoli partai politik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Nabila. Mungkin dari kelompok 2 ada yang mau menjawab dari pertanyaan Nabila? Izin masuk ya, izin menjawab. Saya perkenalan diri dulu ya. Saya Farsa Aurel Winona dengan NPM 084 ya, lupa. Apa yang menyebabkan timbulnya kasus pencalonan presiden ya? Dijawab, boy. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Sawi. Oke, lanjut ya. Menjawab pertanyaan tadi, kasus ini disebabkan rakyat Indonesia tidak pernah punya hak politik baik dipilih maupun memilih. Apa yang terjadi selama ini diusung oleh partai politik. Aturan mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden harus berasal dari partai politik maupun gabungan partai politik menimbulkan monopoli partai politik. Dunia politik saat ini terjebak dengan pragmatisme politik. Partisipasi politik hanya manifestasi dari keinginan untuk berkuasa, dan kekuasaan adalah tujuan akhir dari berpolitik. Penilaian terhadap calon yang diusung oleh parpol bukan berdasarkan kemampuan dan kualitas, tetapi atas dasar keuntungan atau janji yang ditawarkan oleh calon kepada partai politik sehingga merusak keobjektivitasan partai politik dalam mengusulkan calonnya. Transaksi ini menimbulkan political cost. Misalnya, saat seseorang ingin dicalonkan sebagai kepala daerah oleh parpol tertentu, calon tersebut harus menyetorkan dana kepada parpol pengusung. Selain dari janji partai politik yang diberikan ketika terpilih menjadi kepala daerah, sehingga menimbulkan keterkaitan dengan parpol pengusung ketika membuat kebijakan. Uang juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil kompetisi politik. Gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Farsya, apakah sudah menjawab Nabila Aura dari kelompok 1? Oke, mungkin karena Nabila Aura juga ada gangguan sinyal ya, teman-teman. Saya sebagai moderator, Amelia Putri Perwati dengan NPM 047, izin mengundurkan diri. Mohon maaf apabila presentasi dari kelompok 2 ada beberapa kekurangan yang tidak mengenakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.